Halo, jumpa lagi dalam kanal saya Hobi Kerja. Saya Khairul Saleh. Kali ini kanal saya akan menyajikan sebuah konten untuk kelas online atau course online di bidang hukum. Saya akan diskusi atau cerita soal 5 mispersepsi atas beberapa aspek hukum umum yang biasa dialami masyarakat atau terjadi dalam masyarakat. Jadi kita akan diskusi santai aja ya teman-teman soal 5 persepsi ini. Oke, kita mulai. Yang pertama, sebagai pengantar, mungkin saya ingin cerita bahwa selama ini banyak pemahaman masyarakat yang keliru terhadap beberapa hal terkait dengan hukum yang bertolak belakang dengan hakikat dan konsep hukum itu sendiri. Sumber yang menjadi penyebab pembentukan pemahaman opini keliru tersebut cenderung tidak jelas. Pemahaman tersebut terbentuk dari sebuah informasi yang biasanya diperoleh secara turun-menurun dari orang tua, dari saudara, dari teman-temannya atau lingkungan sekitar, yang sampai akhirnya menjadi sebuah keyakinan individu masing-masing yang membentuk mitos. Tapi yang bersangkutan sama sekali atau cenderung tidak mencari upaya untuk mencari informasi pembanding sebagai konfirmasi atas informasi yang membentuk keyakinannya tersebut. Apalagi melakukan sebuah studi literatur atas hal yang dipahaminya tersebut, sehingga mispersepsi tersebut perlu diluruskan sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat kita atas hukum itu sendiri. Oke. Sebelum masuk slide pertama, mungkin saya cerita jangan lupa guys, teman-teman, untuk like and subscribe dari kanal saya ini, Hobi Kerja. Pertama, yang mispersepsi atas hakikat hukum yang pertama, fungsi materai. Nah, mispersepsi yang terjadi sekarang adalah masih banyak masyarakat yang memahami secara awam bahwa materai menjadi sebuah syarat keabsahan atau syarat sahnya sebuah perjanjian, sehingga banyak masyarakat yang mensyaratkan secara sukarela untuk membubuhkan materai pada setiap dokumen yang diterbitkan atau dibuat, terlebih untuk sebuah dokumen perjanjian. Ini sering kita alami teman-teman. Dalam buat surat pernyataan perjanjian, kita nggak merasa afdol kalau nggak ada materai di atasnya, dan itu bahkan cenderung diikuti oleh lembaga-lembaga formal, misal lembaga pendidikan dan seterusnya. Kita merasa terganggu dan merasa nggak yakin kalau dokumen tersebut akan valid atau sah secara hukum bila tidak ada materai. Namun secara hakikat di sini saya ingin mengungkapkan fakta bahwa secara hukum materai sama sekali tidak menentukan keabsahan sebuah perjanjian, sebuah dokumen perjanjian. Konsep materai sendiri lebih kepada konsep bea yang dibebankan dan diwajibkan oleh pemerintah kepada setiap individu yang membuat atau menerbitkan sebuah dokumen berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 1985 tentang bea materai. Di sini teman-teman bisa cek sendiri Undang-Undang 13 tahun 1985 tersebut. Sehingga pembubuhan materai dalam setiap dokumen perjanjian berfungsi sebagai pajak atau bea dokumen yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh masyarakat dan sama sekali tidak berpengaruh terhadap keabsahan atau sahnya dari perjanjian itu sendiri. Ini bisa teman-teman buktikan nanti dalam praktek-praktek hukum yang berlaku. Artinya, bila sebuah dokumen perjanjian dibuat tanpa materai, dokumen perjanjian tersebut tetap sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun perlu dibubuhi materai terlebih dahulu sebagai wujud pelunasan bea materai yang tertuang atau yang tertuang dalam dokumen dan bea materai yang terutang dari para pihak. Jadi kalau sudah ada terlanjur kita membuat sebuah dokumen tapi nggak ada materainya, jangan khawatir gitu. Sebetulnya itu masih sah, dan kalaupun sampai itu dimajukan sebagai alat bukti di pengadilan, teman-teman tinggal membubuhkan materainya aja belakangan. Biasanya itu dilakukan di kantor pos yang dikenal dalam istilah hukum itu adalah naseglen. Lanjut ke yang kedua, mispersepsi yang kedua, pemahaman antara STNK dan BPKB. Selama ini masyarakat salah pengertian, mempunyai mispersepsi bahwa STNK menjadi sebuah bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor. Jadi pemahaman ini terjadi semua, bahwa kalau udah punya STNK atas sebuah kendaraan, merasa udah aman, dia merasa memiliki.
Sehingga dalam hal ini masyarakat menjadi cenderung kurang peduli terhadap keberadaan dari BPKB atas kendaraan yang dimilikinya. Hakikat atau faktanya, dan secara hukum, bahwa STNK sama sekali bukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. STNK lebih kepada dokumen yang melegitimasi pengoperasian sebuah kendaraan bermotor, artinya dia layak jalan di jalan umum. Dalam hal ini masyarakat harus melengkapi dan menserah terimakan BPKB kendaraan bermotor yang diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya. Jadi dalam setiap jual beli atau apapun lah, atau hibah, itu harusnya penyerahan kendaraan tersebut menjadi sempurna secara hukum bila BPKB-nya juga diserahkan. Jadi bukan hanya STNK saja ya teman-teman. Nah, BPKB sendiri juga terbukti bisa dijadikan sebagai objek agudan dalam sebuah utang piutang. Nah, aturan mengenai STNK dan BPKB ini ada di Peraturan Kepala Polri nomor 5 tahun 2002. Lanjut. Untuk mispersepsi yang ketiga, soal pemahaman penjara seumur hidup. Selama ini pemahaman yang ada dalam masyarakat banyak adalah bahwa orang yang dipidana penjara seumur hidup maka akan dipenjara sejumlah waktu sebanyak usia terpidana saat vonis hakim dijatuhkan. Contoh, artinya begitu vonis hakim dijatuhkan usia terpidana misalnya 30 tahun, artinya dia akan dipidana penjara selama 30 tahun sesuai dengan jumlah umurnya. Kalau 40 tahun ya 40 tahun. Namun pada hakikatnya dalam sistem hukum pidana kita yang dikenal dalam KUHP pidana, bahwa vonis penjara seumur hidup tersebut artinya adalah seorang akan dipidana penjara sampai dengan terpidana meninggal dunia. Artinya terpidana akan terus berada dan menghabiskan sisa umurnya di dalam penjara hingga meninggal dunia. Artinya sampai meninggal guys, sampai meninggal teman-teman di penjara. Kemudian untuk soal konsep tanggung jawab pengelola parkir, ini mispersepsi yang keempat. Mispersepsi yang terjadi selama ini biasanya konsumen dari tempat parkir atau jasa parkir selama ini beranggapan bahwa kehilangan kendaraan di lahan parkir atau di parkiran menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan sendiri, bukan tanggung jawab dari pengelola parkir. Sehingga pemilik kendaraan tidak dapat menuntut tanggung jawab kepada pengelola parkir atas kehilangan kendaraan yang dimilikinya. Dia nggak pernah terpikir tuh. Padahal secara hakikat, fakta, secara hukum bahwa pengelola parkiran bertanggung jawab atas setiap kendaraan yang diparkir di tempat yang dikelola, termasuk bila ada kendaraan yang hilang. Hal ini didasarkan pada jurisprudensi yang menilai bahwa parkir kendaraan di parkir yang dikelola oleh yang parkirannya terkelola adalah sebuah wujud perjanjian penitipan barang. Dalam hal ini pengelola berperan sebagai penyedia jasa dan pemilik kendaraan adalah customer-nya. Pemilik kendaraan berkewajiban membayar sewa parkir dan pengelola berkewajiban menjaga kendaraan yang diparkirnya secara baik. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kehilangan kendaraan milik konsumen yang diparkir di lahan parkir menjadi tanggung jawab dari pengelola parkir. Hal itu diwujudkan dengan ketika kita terima resip dari karcis parkir. Itu merupakan wujud transaksi dari perjanjian penitipan barang sebagaimana dimaksud tersebut di atas. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya mengalami hal yang sama, kehilangan kendaraan di parkiran atau di tempat parkir, teman-teman sebetulnya punya hak untuk bisa menuntut kepada pengelola parkir untuk bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Di sini sudah ada jurisprudensinya, putusan dari hakimnya. Terakhir guys, teman-teman, saya ingin menceritakan mispersepsi dan hakikat dari MOU dengan perjanjian. Konsep MOU dan perjanjian. Mispersepsi yang terjadi pada masyarakat selama ini adalah bahwa pemahaman awam dari masyarakat banyak, perjanjian sama dengan Memorandum of Understanding atau MOU tadi. Dia sama persis, sama. Beberapa individu berpendapat bahwa untuk melakukan perikatan melalui MOU atau perjanjian adalah sama saja. Jadi begitu misalnya ada sebuah
sebuah komitmen atau hal yang diperjanjikan, itu masyarakat cenderung dengan membuat MOU saja sudah cukup. Makanya sering tuh ada udah kita bikin MOU, padahal dirasa udah cukup, padahal enggak. Nah, perjanjian dinilai sama saja dan punya akibat hukum yang sama, atau bahkan membuat perjanjian dengan MOU merasa tidak perlu lagi ditindaklanjuti dengan perjanjian. Nah, secara fakta atau secara hakikat hukum, di sini saya ingin jelaskan bahwa sesungguhnya dokumen perjanjian berbeda dengan MOU. MOU adalah nota kesepahaman yang merupakan sebuah dokumen perjanjian pendahuluan, maka disebut MOU, yang hakikatnya harus diikuti dengan pembuatan sebuah dokumen perjanjian. MOU sendiri belum melahirkan suatu hubungan hukum. MOU dibuat sebagai wujud pernyataan tertulis dari salah satu pihak untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lain akan sesuatu yang hendak dilakukan atau ditawarkan atau dimilikinya. MOU dibuat sebelum kedua belah pihak melakukan perjanjian yang lebih detail atau rinci yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara terperinci yang nantinya akan mengikat para pihak. Artinya memang MOU ini menjadi sebuah preliminary dokumen awal untuk mengikat sebuah komitmen atas apa-apa yang dijanjikan. Nah, detail dari komitmen tersebut, apa-apa yang dijanjikan, dituangkan dalam sebuah wujud perjanjian atau dokumen perjanjian. Demikian teman-teman dapat dipahami ya sekarang bahwa antara MOU dengan perjanjian itu berbeda. Demikian diskusi atau kelas dari saya atas 5 hal mispersepsi atas konsep hukum pokok tadi atau konsep hukum umum tadi. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam konten saya berikut. Jangan lupa kalau ada yang belum, like dan subscribe kanal saya di Hobi Kerja. Bye.